Sore itu, langit tampak murung. Awan gelap menggantung di atas atap rumah sederhana milik Randi. Angin berembus lembut, tapi tak cukup menyejukkan hati seorang pria yang tengah menatap dua anaknya yang tertidur di lantai beralaskan tikar tipis. Randi, pria berumur 35 tahun, sudah berminggu-minggu tak mendapat pekerjaan. Dulu ia sempat menjadi buruh bangunan, tapi proyek berhenti, dan sejak itu, nasibnya seperti ikut berhenti. Di dapur, istrinya, Nia, menatap kompor yang sudah lama tak menyala. Di sampingnya hanya ada segenggam beras yang bahkan tak cukup untuk satu porsi. "Bang," suara Nia lirih, nyaris tak terdengar. "Sampai kapan kita begini? Anak-anak butuh makan, butuh susu." Nada suaranya bukan marah, tapi kecewa dan putus asa. Randi terdiam. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu Nia benar. Ia tahu ia harusnya menjadi sandaran, tapi kini justru membuat istri dan anaknya kelaparan. Matanya menatap kosong ke arah lantai, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku lagi cari kerja, Nia." "Sabar ya," ucapnya pelan. Namun Nia menghela napas panjang. "Udah berapa lama, Bang? Nggak ada kabar, nggak ada uang, nggak ada harapan. Aku bukan nyalahin abang, tapi gimana anak-anak nanti?" Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada Randi. Ia berdiri pelan, menatap langit yang mulai gelap dari jendela. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, sampai kapan aku harus bikin mereka menderita begini?" Malam itu, Randi tak bisa tidur. Ia duduk di depan pintu rumah, menatap bintang yang bersembunyi di balik awan. Di kepalanya berputar satu pikiran, "Aku harus bikin mereka tenang, walau dengan kebohongan." Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Randi mengenakan kemeja lusuhnya. Nia yang baru bangun menatap heran. "Bang, mau kemana sepagi ini?" Randi tersenyum, memaksakan rona bahagia di wajahnya. "Aku dapat kerja, Nia. Di proyek dekat kota. Doain, ya, mungkin ini rezeki kita." Mata Nia berkaca-kaca. Ia memeluk suaminya erat. "Alhamdulillah, Bang, aku senang banget. Akhirnya Allah jawab doa kita." Randi hanya mengangguk. Ia tak berani menatap mata istrinya terlalu lama, karena di balik kebahagiaan itu ada kebohongan yang baru saja ia tanam. Setelah berpamitan dan mencium kening kedua anaknya, ia berjalan keluar rumah. Namun bukan menuju proyek, bukan menuju kantor, melainkan ke arah danau kecil di ujung desa. Di sana, ia duduk di bawah pohon besar, menatap air yang tenang dan berkilau memantulkan sinar pagi. Ia menunduk Randi dimulai, perjalanan seorang ayah yang berbohong demi cinta, tapi diam-diam berharap keajaiban benar-benar datang. Pagi-pagi buta, embun masih menempel di dedaunan, dan suara jangkrik belum sepenuhnya hilang. Randi kembali duduk di bawah pohon besar di tepi danau. Angin berhembus pelan, menggoyangkan permukaan air yang tenang. Tapi hatinya, jauh dari tenang. Ia menatap bayangannya sendiri di air dan bergumam pelan. "Lihat, Ran, sampai kapan kamu mau pura-pura begini?" Hari pertama, ia hanya duduk diam dari pagi sampai siang. Matanya kosong, pikirannya penuh rasa malu. Kadang ia menunduk, kadang ia memandangi langit. Ia merasa menjadi manusia paling gagal di dunia. Tapi ketika teringat wajah anak-anaknya, hatinya sedikit menguat. Hari kedua, ia mulai membawa bekal seadanya, sepotong roti dan air putih. Ia duduk sambil memikirkan, bagaimana caranya agar besok bisa pulang membawa uang. "Kalau aja aku bisa kerja apapun, asal halal, aku mau," ucapnya lirih sambil menatap danau yang sunyi. Hari ketiga,
ia mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau aku nggak kuat, siapa yang bakal jagain mereka? Kalau aku nyerah, siapa yang bakal kasih makan anak-anakku? Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia hapus cepat-cepat, seperti takut terlihat lemah bahkan oleh dirinya sendiri. Hari keempat, hujan turun deras. Tapi Randi tetap duduk di tempat yang sama, berteduh di bawah pohon itu. Bajunya basah, tubuhnya menggigil. Namun entah kenapa, ia merasa damai. Mungkin di sini aku lebih diterima daripada di dunia yang menertawakanku, katanya dalam hati. Hari kelima, ia menemukan uang 5.000 di dekat akar pohon. Mungkin tertiup angin, mungkin rezeki kecil dari Tuhan. Ia tersenyum kecil, lalu pulang dengan hati yang sedikit lega. Di rumah, ia memberikan 2 roti kecil kepada anaknya. Ini bonus dari kerjaan Bapak, katanya dengan senyum pura-pura bahagia. Anak-anaknya melonjak senang. Nia menatap Randi dengan mata berbinar. Bang, makasih ya, aku bangga sama abang. Randi menunduk, pura-pura sibuk membuka roti, agar Nia tak melihat matanya yang mulai basah. Hari ke-6, Randi mulai gelisah. Besok adalah hari ke-7, hari di mana ia berjanji pada Nia akan membawa pulang gaji pertamanya. Tapi dari mana? Ia bahkan tak punya 1.000 pun. Ia duduk di tepi danau sampai malam, menatap bulan yang terpantul di air. Ya Allah, aku udah nggak tahu harus gimana. Aku malu, tapi aku cuma ingin mereka bahagia, bisiknya, suaranya bergetar menahan tangis. Hari ke-7. Langit pagi tampak mendung. Randi datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di bawah pohon besar itu, menatap air yang tenang, tapi di dalam hatinya badai sedang mengamuk. Air matanya jatuh lagi, kali ini deras, tanpa bisa ia tahan. Ia menengadah ke langit dan berbisik penuh harap. Ya Allah, kalau memang aku harus menyerah, ambil aja nyawaku sekarang. Tapi kalau engkau masih kasih kesempatan, tolong, tunjukkan jalannya. Sunyi, hanya suara angin dan gemericik air. Lalu tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari belakang. Langkah itu pelan, berat, seolah datang dari masa lalu. Randi menoleh, dan melihat seorang pria tua berpakaian lusuh, memegang tali perahu kecil. Wajahnya teduh, tapi matanya dalam, seperti tahu semua rahasia hati manusia. Pria itu tersenyum samar. Kenapa menangis di tempat seindah ini, nak? Katanya dengan suara serak, namun lembut. Randi terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Tapi untuk pertama kalinya dalam 7 hari, ia merasa, mungkin, doanya sedang dijawab. Randi menatap pria tua itu dengan heran. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih sebagian, tapi langkahnya mantap. Ia mengenakan baju lusuh dan topi jerami, membawa tali yang ujungnya terikat pada perahu tua di tepi danau. Kenapa menangis, nak? Tanya pria itu lagi sambil tersenyum lembut. Randi buru-buru menyeka air matanya. Enggak, Pak, cuma lagi bingung aja. Hidup makin susah, kerja nggak ada, utang banyak. Saya cuma mau tenang sebentar. Pria itu duduk di sampingnya, memandangi danau yang sama. Kau tahu, katanya perlahan, air danau ini kelihatannya tenang, tapi di dasarnya banyak batu dan lumpur. Sama seperti hidup, kadang tenang di luar, tapi di dalamnya penuh beban. Randi terdiam. Ia hanya menatap air yang memantulkan wajahnya sendiri, letih, kusut, dan hampir menyerah. Pria tua itu menatap perahunya yang rusak di tepi danau, lalu berkata, kalau kau butuh kerja, bantu aku perbaiki perahu ini. Aku sudah tua, nggak kuat sendiri. Randi menatapnya ragu. Saya nggak bisa banyak, Pak. Tangan saya kasar,
tapi bukan tukang kayu. Pria itu tertawa kecil. Yang penting niat. Tuhan gak minta kau sempurna, cuma minta kau berusaha. Kata-kata itu membuat dada Randi sesak. Ia mengangguk pelan. Sejak hari itu, Randi membantu pria tua itu setiap pagi. Mereka menambal perahu dengan papan bekas, memaku, dan menjemur kayu. Walau upahnya tak dijanjikan, Randi merasa tenang, lebih tenang daripada 7 hari sebelumnya. Setiap kali mereka bekerja, pria tua itu selalu memberi nasihat. Jangan berhenti berdoa, nak. Kadang Tuhan menunda bukan karena benci, tapi karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Hari demi hari berlalu, wajah Randi mulai cerah, tubuhnya lebih bersemangat. Ia merasa seperti mendapat keluarga baru di danau itu. Suatu sore, setelah perahu hampir selesai, pria tua itu berkata, "Kalau nanti perahu ini sudah bisa mengapung lagi, aku mau berikan padamu." Randi kaget. "Hah? Jangan, Pak. Saya cuma bantu. Saya nggak pantas." Pria tua itu tersenyum hangat. "Anggap saja hadiah karena kau tidak menyerah pada hidup." Randi terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia hanya bisa menunduk dan mengangguk pelan. Beberapa hari kemudian, perahu itu selesai. Warnanya kusam, tapi kuat. Kayu-kayunya sudah tak bocor. Randi datang ke danau lebih pagi untuk menunjukkan hasilnya pada pria tua itu. Tapi saat ia sampai, tidak ada siapa-siapa. Ia mencari di sekitar danau, memanggil-manggil. "Pak, Pak Tua, Bapak di mana?" Tapi tak ada jawaban. Yang ia temukan hanya selembar kertas kecil di atas perahu itu, basah oleh embun pagi. Dengan tangan gemetar, Randi mengambilnya dan membaca. "Terima kasih sudah membantu. Gunakan perahu ini untuk mencari rezeki. Air danau ini akan menjagamu. Dharma." Randi tertegun. Ia menatap ke sekeliling sepi, hanya angin yang berbisik lembut di antara daun. Seolah-olah pria tua itu menghilang begitu saja. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Terima kasih, Pak Dharma, siapapun Bapak sebenarnya." Ia menatap perahu tua itu, lalu tersenyum samar di tengah kesedihan. "Mungkin ini bukan sekadar perahu. Mungkin ini tanda dari Tuhan." Jawaban dari doanya yang dulu ia ucapkan sambil menangis di bawah pohon. Dan di hari itu, Randi memutuskan sesuatu. Ia akan berjuang lagi, bukan untuk pura-pura bekerja, tapi benar-benar mencari rezeki yang halal. Sejak hari itu, hidup Randi perlahan berubah. Pria tua itu, yang akhirnya memperkenalkan diri sebagai Pak Guna, mulai sering menemuinya di tepi danau. Setiap pagi mereka duduk bersama, berbicara tentang hidup, tentang sabar, tentang rezeki yang tak selalu datang lewat jalan biasa. "Air danau ini tenang, tapi di dalamnya banyak kehidupan," ujar Pak Guna sambil menatap permukaan air yang berkilau diterpa sinar matahari. "Begitu juga manusia, kadang di luar terlihat tenang, tapi di dalam, sedang berjuang melawan badai." Randi hanya mengangguk pelan, menahan haru. Entah kenapa, setiap kali berbicara dengan Pak Guna, hatinya terasa ringan. Suatu pagi, Pak Guna datang membawa sesuatu, sebuah perahu tua yang setengah lapuk. "Nak, kamu bilang kamu pengen kerja, kan?" katanya sambil menepuk bahu Randi. Randi menatap perahu itu dengan heran. "Iya, Pak, tapi saya nggak bisa apa-apa selain kerja kasar." Pak Guna tersenyum kecil. "Kalau begitu, mari kita kerja bareng. Perahu ini butuh perbaikan. Kalau bisa kita benahi, kita bisa cari ikan di danau. Hasilnya kita bagi 2. Randi tertegun. Ada rasa syukur yang menyesak di dadanya. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Terima kasih,
Pak, saya nggak tahu harus ngomong apa. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja keras. Randi memperbaiki papan perahu yang patah, menambal celah-celahnya, mengamplas kayu, dan membantu Pak Guna membuat jaring baru. Tangan Randi melepuh, tapi untuk pertama kalinya ia merasa hidupnya punya arah. Malamnya, ketika pulang, ia melihat anak-anaknya tidur di pangkuan istrinya. Ia menatap wajah mereka lama, lalu berbisik pelan. Bapak janji, bentar lagi semua bakal berubah. Hari kelima setelah perahu selesai diperbaiki, mereka akhirnya turun ke danau. Angin sejuk berembus, mentari baru saja naik. Pak Guna tersenyum sambil berkata, "Jangan takut gagal, Nak. Rezeki itu seperti air, kadang diam, kadang beriak, tapi pasti mengalir ke yang sabar." Randi mengangguk dan melempar jaring ke air untuk pertama kalinya. Awalnya kosong, tapi saat ia mencoba lagi, sesuatu yang berat tersangkut di jaring. Dengan susah payah ia menariknya, dan ketika jaring itu terangkat ke permukaan, matanya membesar tak percaya. Bukan ikan, tapi sebuah peti kayu tua. Pak Guna dan Randi saling pandang. Jantung Randi berdetak kencang. Perlahan, mereka membuka peti itu, dan di dalamnya terdapat uang logam dan perhiasan tua, terbungkus kain lusuh yang masih basah. "Ini," suara Randi gemetar. "Ini dari mana, Pak?" Pak Guna menatap jauh ke arah danau, lalu berkata pelan, "Mungkin ini jawaban dari langit untuk orang yang nggak pernah berhenti berharap." Air mata Randi jatuh. Ia menatap peti itu, lalu menatap langit. "Ya Allah, ini keajaiban yang aku tunggu." Namun saat ia menoleh ke samping, Pak Guna sudah tidak ada. Hanya suara angin yang berhembus, dan perahu tua yang perlahan bergoyang di atas air. Pagi itu, danau terasa berbeda. Airnya memantulkan cahaya mentari seperti cermin keemasan, seolah ikut bersyukur atas perubahan hidup Randi. Ia masih duduk di atas perahu tua peninggalan Pak Guna, memandangi peti kayu yang kini sudah ia keringkan dan simpan di rumah. Isi di dalamnya memang bukan jumlah yang luar biasa besar, tapi cukup untuk mengubah hidupnya. Uang dan perhiasan tua itu ia jual ke toko antik di kota. Dari hasilnya, ia membeli peralatan memancing, jaring baru, dan gerobak kecil untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Setiap hari, ia benar-benar bekerja, bukan lagi berpura-pura. Istrinya, Sari, sempat terkejut ketika Randi pulang membawa ikan segar dan uang. "Mas, ini semua dari mana?" tanyanya lirih. Randi menatapnya lama, lalu tersenyum pelan. "Dari danau, dari keajaiban yang Tuhan kirim lewat orang baik." Sari menangis, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa bersalah telah sering mengeluh, tak tahu bahwa suaminya selama ini menanggung semua beban sendirian. "Maafkan aku, Mas, aku nggak tahu kalau selama ini kamu berjuang sekuat itu." Randi memeluknya erat. "Nggak apa-apa, Sar. Aku juga salah, karena sempat bohong. Tapi sekarang, aku janji, nggak akan pura-pura lagi. Aku mau kerja sungguh-sungguh demi kamu dan anak-anak." Hari-hari berikutnya, Randi benar-benar berubah. Ia jadi penjual ikan keliling di kampung, ramah, jujur, dan selalu menyisihkan sebagian hasilnya untuk orang lain yang butuh. Rezekinya tak pernah putus. Bahkan, setahun kemudian, ia membuka lapak ikan sendiri di pasar. Orang-orang memanggilnya Randi Danau karena mereka tahu kisahnya yang dulu hampir menyerah, tapi diselamatkan oleh keajaiban dari air tenang. Namun, suatu sore, ketika Randi menata ikan dagangannya, datang seorang laki-laki berpakaian rapi. Ia tampak seperti dari luar kota. "Permisi, Pak, saya mencari seseorang,"
namanya Randi. Randi tersenyum, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu menghela napas lega, lalu berkata, saya cucu dari almarhum Darmaguna. Kakek saya dulu sering pergi ke danau dekat sini sebelum meninggal 5 tahun lalu. Kami menemukan catatan lamanya, katanya ada seseorang bernama Randi yang ia bantu suatu hari nanti. Kami pikir itu cuma tulisan aneh, tapi ternyata benar-benar ada orangnya. Randi terdiam, napasnya tercekat. Pak Guna, sudah meninggal, 5 tahun lalu. Pria itu mengangguk. Iya, tapi, bagaimana bisa Anda mengenalnya? Air mata Randi langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menatap langit, lalu danau yang terhampar jauh di pikirannya. Dengan suara gemetar, ia menjawab, saya nggak tahu, nak. Tapi beliau pernah datang padaku, waktu aku hampir menyerah. Mungkin bukan tubuhnya yang datang. Mungkin, rohnya yang diutus Tuhan untuk menolongku. Pria itu terdiam, ikut meneteskan air mata. Ia menyerahkan sebuah kalung kayu tua pada Randi. Kakek menitipkan ini di kotaknya. Ia tulis, untuk orang yang aku temui di danau. Dia yang akan menemukan makna sabar. Randi menggenggam kalung itu kuat-kuat, lalu menatap langit yang mulai senja. Terima kasih, Pak Guna, semoga Bapak tenang di sana. Aku nggak akan lupa pesan Bapak, jangan berhenti berharap. Angin sore berhembus lembut. Daun pohon di tepi danau bergoyang pelan, seolah menyapa. Randi tersenyum, menatap mentari yang tenggelam perlahan. Kini hidupnya bukan lagi tentang kesedihan, tapi tentang keikhlasan, doa, dan harapan. Karena dari air yang tenang, Tuhan menumbuhkan kembali hidup seorang lelaki yang hampir karam.